Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang warga negara. Pengertian warga negara dan bukan warga negara. Warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris citizen, yang berarti bahwa warga negara adalah sesama penduduk serta orang setanah air. Pada masa lalu, istilah warga negara disebut dengan hamba atau kawula negara. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan begitu, mereka memiliki hubungan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negara itu sendiri. Bukan warga negara adalah mereka yang berada di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk kepada pemerintah dimanapun mereka berada. Disebut warga negara jika seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Disebut bukan warga negara jika seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dan tunduk pada kekuasaan pemerintah negara tersebut. Contohnya duta besar. Pengertian penduduk dan rakyat. Dr. Supomo menyatakan bahwa penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk serta mendirikan tempat tinggal secara tetap di dalam negara tersebut. Rakyat atau bahasa Inggrisnya people adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintah. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Disebut bukan penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami wilayah negara untuk sementara waktu saja. Contoh, wisatawan atau pelajar. Disebut penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan disebut warga negara sementara, yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan disebut warga negara. Pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah cara seseorang untuk memiliki kewarganegaraan karena ia tidak memenuhi asas ius soli dan ius sanguinis. Kewarganegaraan merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara. Dalam prosesnya, seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan menempuh prosedur kewarganegaraan tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana ia ingin menjadi warga negaranya. Asas kewarganegaraan. Asas ius sanguinis dan asas keturunan. Maksud dari asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan dari keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya saja, ada seorang anak yang dilahirkan di Malaysia, tapi orang tuanya berkebangsaan Indonesia. Maka anak itu adalah orang Indonesia. Anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Asas ius soli atau asas kedaerahan. Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat ia dilahirkan.
Misalnya saja ada seorang anak yang lahir di negara Malaysia. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Indonesia, anak itu akan tetap memiliki kebangsaan Malaysia. Bisa disimpulkan kalau menurut asas ini, tempat kelahiran sang anak akan memenuhi kebangsaan anak tersebut. Status kewarganegaraan. Status yaitu sebuah kondisi atau kedudukan seseorang yang mempunyai hubungan dengan sesuatu hal dalam ini negara. Kewarganegaraan yaitu keikutsertaan seseorang menjadi anggota di dalam sebuah kendali lingkup politik negara. Jadi, pengertian status kewarganegaraan adalah kedudukan warga negara dalam negara yang mempunyai keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Status kewarganegaraan seseorang dalam aspek sosial yaitu kedudukan seseorang sebagai warga negara yang kedudukannya diakui secara sosial, tapi belum mempunyai kekuatan hukum atas status tersebut, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 4, Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Cara memperoleh kewarganegaraan. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan kewarganegaraan. Keputusan Presiden ditetapkan paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari setelah keputusan Presiden ditetapkan. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon. Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Pemohon kemudian dipanggil sesuai waktu yang ditentukan untuk mengucap sumpah dan janji setiap di hadapan pejabat dan dihadiri 2 orang saksi. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat dalam waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal pengucapan sumpah. Setelah berita acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima, Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hilangnya kewarganegaraan. 1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. 2. Tidak menolak kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya. 4. Menjadi tentara asing. 5. Sukarela masuk dalam dinas tentara asing. 6. Menyatakan sumpah kepada negara asing. 7. Turut dalam pemilihan ketatanegaraan. 8. Memiliki paspor negara asing. 9. Bertempat tinggal di luar Indonesia dalam jangka waktu lama. Kedudukan warga negara. Status seorang warga negara menjadi sangat penting terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga dari sebuah negara. Perbedaan status kewarganegaraan yang dimiliki seorang warga negara memiliki pengaruh yang besar terkait hak dan kewajiban yang harus ditaati dan dijalankan di segala bidang kehidupan, baik secara sosial, politik, budaya, perekonomian, maupun dari. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.